Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, selawat kepada Rasulullah SAW. Jumpa lagi Syederalun, pengikut setia fanspage serambinews.com di kanal Facebook bersama saya Suburdani, jurnalis harian Serambi Indonesia. Hari ini kita menghadirkan narasumber. Kita akan berbincang tentang bagaimana keteladanan Rasulullah bertepatan dengan hari lahir Nabi besar Muhammad SAW. Di sebelah saya sudah hadir Al-Mukarram Ustadz Tengku Haji Masrul Aidi LC, salah satu pimpinan pondok pesantren Babul Maghfirah di Aceh Besar. Jadi alhamdulillah beliau juga meluangkan waktu hari ini sedikit setelah menjadi khatib di Masjid Al-Hidayah Simpang Prada, Kecamatan Syahkuala. Alhamdulillah, Ustaz Masrul menyediakan waktu sedikit untuk serambinews.com. Kita akan berbincang bagaimana Rasulullah menjadi teladan bagi kita, dan kita mengupas ini bertepatan dengan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 29 Oktober kemarin. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Selama Covid alhamdulillah masih bertahan sehat, cuma kegiatan berubah dari dunia nyata ke dunia maya. Seperti ini Ustaz. Seperti ini. Ya, Ustaz juga menyampaikan tadi bahwa memang ketika Covid ya banyak sisi kehidupan kita yang berubah. Salah satunya mungkin seperti ini. Kalau dulu bisa menyampaikan ceramah secara bisa goyang-goyang mimbar, sekarang hanya berada di balik kamera. Di balik kamera. Baik, Ustaz. Jadi Ustaz, kegiatan ceramah selama Covid tetap jalan. Dari hari Rabu kemarin sudah di pagi di SMA Muda Bangsa, kemudian hari Kamis kemarin pagi di Fakultas Kedokteran Hewan Manusia. Ada yang langsung, ada yang juga lewat Zoom virtual. Kemudian jam 2 siang kemarin di Aceh Image, Pak Anwar. Kemudian tadi malam di Masjid Kecil Demi langsung live, dan sekarang ini dengan Serambi. Alhamdulillah, padat sekali jadwal. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz. Yang penting tetap syukur ya. Ustaz, ngomong-ngomong soal tema nih Ustaz, kita kan meneladani Rasulullah sebagai pemimpin umat. Iya. Jadi memang 12 Rabiul Awal itu selalu jadi barometer bagi kita, momen bagi kita untuk meneladani Rasulullah SAW dalam sisi kehidupan kita. Tapi kan sejauh ini seperti Ustaz sampaikan dalam ceramah Jumat tadi, bahwa kita masih sangat sedikit meneladani Rasulullah. Ini bagaimana Ustaz tausiahnya untuk kita semua? Iya. Dalam ayat Al-Quran Al-Ahzab 21, Allah Ta'ala telah mengingatkan, itu kan berbentuk informasi, bukan perintah ya, khabariyah kalau bahasa Arabnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah itu suri teladan yang baik. Jadi ketika disebut ada bagi kalian contoh pada Nabi, kalian itu sangat umum. Apapun profesi, apapun kegiatan kita, sungguh pada Nabi ada contoh. Itu kalimat-kalimat umum yang menjangkau tergantung siapa yang membaca dan apa profesinya. Itu barangkali sama bandingan seperti pemerintah Mesir di bandara internasional mereka, di pintu kedatangan itu dia menyambut tamu dengan tulisan mislukum fihi katsir. Orang-orang seperti kalian di Mesir ini banyak. Jadi mana orang seperti kalian tergantung kita. Kalau kita seorang pelajar ulama, orang alim seperti kalian banyak. Kalau kita pengusaha, konglomerat seperti kalian banyak. Kalau politisi seperti kalian banyak. Kaliber internasional kan kita tahu di Mesir itu pernah ada dari negeri mereka Sekjen PBB Kofi Annan. Demikian pula ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri teladan yang baik. Jadi kalau kami yang bergerak di bidang dakwah ini, maka sungguh metode dakwah itu sudah ada contoh pada Nabi. Kalau ada wartawan menyampaikan informasi, Rasulullah kan wartawan, berita langit beliau yang sampaikan. Kalau ada pengusaha, Nabi pengusaha, beliau berbisnis, membawa harta dagangan Khadijah. Kalau berbicara bahwa status kita suami, beliau juga suami dari banyak istri. Jadi sungguh setiap itu ada. Berbicara anak kecil pun, Nabi pernah kecil.
beliau punya aktivitas. Makanya ketika Nabi suatu hari duduk dengan sigharus sahabat-sahabat kecil yang tidak pernah mengetahui tentang sejarah Nabi di masa lalunya, Nabi sampaikan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali pasti nabi itu tukang gembala kambing. Jadi kalau setiap nabi yang diutus gembala kambing, sahabat-sahabat kecil ini kan nabi ini yang mereka kenal sudah jadi nabi, sudah jadi presiden. Apakah Anda menggembalakan kambing juga dulu ya Rasulullah? Ditanya. Apa kata beliau? Na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Iya, dulu saya juga menggembalakan kambing untuk dapat upah beberapa kira kambing di warga Makkah. Nah, itu sama kayak kemarin saat Serambi mewawancarai Pangdam. Ya, orang kan tidak tahu bahwa Pangdam itu ternyata lu pernah jadi pedagang asongan. Ya, lu pernah merasakan hidup perih di jalan. Ya, sebab yang kita lihat dulu sudah jenderal berbintang 2 dengan jabatan Pangdam. Loh, kok nggak bisa? Ya, maka inilah gambaran Rasulullah bahwa di masa kecil dulu ada keteladanan. Dan sungguh keteladanan ini yang penting kita angkat sekarang, apalagi di masa pandemi ketika semuanya from home semuanya, anak-anak juga belajar di rumah. Kalau kita tidak angkat contoh keteladanan Rasulullah tentang anak-anak, mungkin anak sibuk dengan dunianya sendiri, tidak mempunyai sebuah patokan, idola dan permainan. Maka sungguh Nabi itu idola mereka. Baik, alhamdulillah, Saudara Alun. Dan kemudian Ustaz, meneladani ini kan perspektifnya sangat luas, sangat luas. Tapi bagaimana kemudian kita mungkin Saudara Alun yang juga mendengar, memulai dari hal-hal kecil. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk meneladani Rasulullah? Dan untuk istilah memulai dari hal-hal yang kecil itu sebenarnya juga Rasulullah yang memperkenalkannya. Ibda binafsika thumma biman ta'ulu. Mulai hal-hal yang baik itu dari dirimu dan dari orang-orang yang tanggung jawabnya itu ada padamu. Jadi kita mulai mempraktekkan, kemudian kita ajak, mungkin dalam kapasitas sebagai laki-laki kita punya istri, punya anak, kita ajak istri, kita ajak anak untuk menjadi lebih baik. Sebab dalam pandangan Islam dan juga Rasulullah, negara ini esensinya adalah keluarga-keluarga. Yang membentuk negara ini keluarga-keluarga. Maka kalau ingin memperbaiki negara ini, mulai dari memperbaiki keluarga-keluarga. Itu untuk masing-masing berpikir demikian. Tapi pemimpin dia berpikir atas dan bawah, untuk skala global dan skala kecil. Jadi dari atas kebijakan disusun, dari bawah ini dimulai yang kecil-kecil. Apa yang mudah terjangkau? Kira-kira tidak ada terlalu banyak perbantahan debat-debat politiknya. Mulai dari hal-hal yang kecil. Ada hal-hal yang kita sepakati tentang ketertiban, tentang kebersihan, tentang kesehatan. Nah, Ustaz, menarik tadi dalam khutbah Jumat tadi Ustaz menyampaikan bahwa Allah tidak memuji Rasulullah itu pada sholatnya, pada zakatnya, tapi Allah dengan sangat spesifik memuji Rasulullah tentang uswatun hasanah, tentang akhlak. Ini mungkin ada penjelasan lebih lanjut, Ustaz. Iya. Kemuliaan manusia itu ada pada akhlak. Itu sebenarnya tidak perlu proses pengajaran khusus untuk bisa memahami, karena dalam aplikasi, dalam praktek nyata, setiap orang akan menghargai orang yang terlihat berakhlak, apalagi benar-benar mempraktekkan akhlak. Kita akan hormat, segan kepada orang yang pendiam, tidak banyak bicara. Kita akan mungkin bisa memperolok-olok orang yang banyak bicara, cerewet dan lain sebagainya. Itu tabiat muncul dengan sendirinya pada akhlak. Dan akhlak ini tidak ada pada makhluk selain dari manusia. Maka kita diajarkan rasa malu, kita diajarkan tentang rasa takut, kita diajarkan tentang keberanian dan lain sebagainya. Akhlak itu demikian. Cuma yang beda dalam Islam, Islam itu datang menyempurnakan. Takut itu juga akhlak, tapi harus jelas takut kepada siapa. Maka Islam mengarahkan takut itu kepada Allah. Berani itu akhlak, tapi berani itu ada batasan. Kalau sudah terlalu berani nanti disebut nekat. Kalau kurang berani nanti jadi pengecut. Dermawan itu akhlak, tetapi bila terlalu dermawan itu disebut boros. Terlalu kurang dermawan disebut hebat. Ini disebut pelit nantinya. Disebut pelit. Jadi ada batasan pada akhlak ini. Maka kenapa Nabi dipuji pada sisi akhlak, padahal nabi-nabi lain tidak dipuji? Karena ternyata belum mempraktekkan pada semua dimensi itu, baik dalam ruang privat, dalam ruang keluarga, dalam ruang ibadah, dalam ruang ibadah, muamalah, semuanya. Tidak ada sesuatu yang luput dari contoh Nabi. Maka sungguh Maha Suci Allah Ta'ala yang menganjurkan kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Dan ternyata uswatun hasanah itu lebih kepada dimensi akhlak. Sebab dalam hadis Nabi menyatakan aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga itu yang pertama takwa kepada Allah, dan yang kedua akhlak yang bagus. Nah, takwa kepada Allah sebagaimana tadi kita jabarkan di dalam khutbah, salat itu perintah Allah. Tetapi salat di awal waktu itu bukan dorongan takwa. Dorongan takwa itu kita melakukan salat bagaimana agar tidak terjerumus dalam perbuatan haram. Nah, makanya di dalam hadis lain Nabi menjelaskan, ittaqil maharima takun ahbadan nas. Dalam riwayat lain, ittaqil maharima takun atqan nas. Jauhi perkara-perkara yang haram, pasti kamu menjadi manusia yang paling rajin ibadah. Atau dalam hadis yang lain tadi, jauhilah perkara-perkara yang diharamkan, pasti kalian jadi orang yang paling takwa. Nah, jadi takwa itu bukan begitu asal langsung sholat. Takwa itu bagaimana mempraktekkan sholat dalam bentuk yang tertinggi. Yang tertinggi itu tidak serta-merta mesti di awal waktu. Nanti lagi di awal waktu ini kira-kira ada aktivitas apa? Oh, ternyata sedang melayani tamu. Maka sungguh orang yang mengerjakan sholat di awal waktu dengan mengabaikan tamu, mungkin dari sisi takwa bisa masuk, tetapi dari husnul khuluq tidak jalan. Maka ada keseimbangan takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nah, ini yang kita sayangkan akhir-akhir ini, dimensi akhlak Rasulullah ini yang tidak dipublikasi, tidak diangkat. Kita sering dengar kawan-kawan apalagi dalam pengajian, ustaz-ustaznya selalu mengangkat ayo sholat di awal waktu, sholat di awal waktu, sholat di awal waktu, dengan tidak menambahkan unsur-unsur untuk tidak sholat di awal waktu. Nah, nanti kalau kalian mau sholat di awal waktu ternyata ada yang kecelakaan, bantu dulu. Walaupun sampai ke rumah sakit terlambat sholat tidak sempat berjamaah, bantu dulu. Harusnya ada keterangan tambahan. Berarti ibaratnya kalau akhlak ini bagaikan bahasanya sirah, ya, masuk ke semua makanan. Masuk ke semua makanan. Semua dimensi. Baik, melihat fenomena mungkin bisa kita kaitkan dengan politik, birokrasi ini sekarang, Ustaz. Apakah pemimpin-pemimpin kita ada yang sudah mencoba meneladani sifat daripada Rasulullah, kepemimpinannya khususnya, Ustaz? Iya. Melihat dari realitas yang ada, dari dasar pun rasanya sudah hampir tidak ada. Kenapa? Karena prinsip kepemimpinan pada Nabi itu beliau mengatakan jangan pernah memberikan jabatan kepada orang yang meminta. Nah, sedangkan pemimpin kita orang yang mencari jabatan semua. Buktinya mereka mencalonkan diri, mereka mengkampanyekan, bahkan sampai menyerang orang lain untuk mempromosikan diri. Sedangkan Nabi katakan jangan berikan jabatan kepada orang yang meminta. Tetapi ini kan prinsip tidak berlaku pada sepanjang zaman. Ada kondisi yang berubah. Di zaman Nabi semua orang siap untuk menjadi pemimpin, tapi jangan berikan kepada yang meminta. Di zaman sekarang kalau tidak meminta berarti orang tidak siap. Kenapa? Nanti mungkin seperti saya, tidak ada jiwa kepemimpinan, diberikan jabatan jadi wali kota Cekung misalnya. Jadi saya paling malas dengan protokol, jadi nanti paling malas dengan pertanggungjawaban tertar-kestar. Jadi tidak berjalan mekanisme pemerintahan. Maka sekarang kita harus berubah sesuai dengan zaman. Nah, kalau orang-orang yang mampu tidak mencalonkan diri karena takut kalau meminta tidak dikasih, maka sungguh jabatan itu akan diraih oleh orang-orang yang tidak layak, tidak kompeten. Nah, maka dalam posisi sekarang ketika orang berebut jabatan, orang yang punya kompetensi, kemampuan itu wajib menyodorkan diri. Bahwa nanti terpilih atau tidak terpilih kembali pada kehendak Allah Ta'ala. Nah, jadi ada berubah persepsi tentang keteladanan itu tadi, yang pertama. Yang kedua, kalau melihat kehidupan Nabi, Nabi memprioritaskan umat daripada dirinya sendiri. Kepedulian beliau kepada umat tersebut tidak pernah didapati contoh yang sama sejak dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Kenapa? Ketika beliau dipilih menjadi Rasul, orientasi beliau berbicara tentang umat. Di akhir hayat beliau yang beliau sebutkan umat. Nanti di akhirat ketika beliau dibangkitkan oleh Allah, bertemu malaikat Jibril, setelah diberitahukan hari ini hari kiamat, langsung pertanyaan yang kedua, idzan aina tarakta ummati, lalu di mana engkau tinggalkan umat? Ini kita belum dapati ada pemimpin yang berbicara rakyatku, umatku, hanya berbicara tentang kepentingan pribadi. Cuma tetap ada lebih dan kurang nanti pada kapasitasnya, walaupun semua ada orientasi pribadi, tapi ada yang porsi untuk masyarakat yang lebih besar, yang sedang. Maka kita berharap kalaupun tidak seutuhnya menjadi seperti Nabi, karena Nabi pun sudah ingatkan, tidak mungkin umat itu ikut beliau karena beliau terpelihara dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan bicaranya itu pun dikontrol oleh Allah. Maka Nabi arahkan, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu ibarat bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Siapapun di antara mereka yang kalian ikuti, kalian dapat petunjuk. Nah, jadi sekarang
kita sebagai umat ini lihat bakat dan minatnya di arah apa. Oh, saya bakat minatnya di bidang dagang, maka ikuti ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan seumpamanya. Oh, saya bakatnya di bidang kajian keilmuan penelitian, ikuti Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Hurairah, Tusi dan lain sebagainya. Oh, saya hobinya itu di bidang militer peperangan, kalau begitu ada Khalid bin Walid, Amr ibn al-As, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Harithah, seperti itu. Ada keteladanan. Oh, saya hobinya di bidang hal-hal yang lain lah. Semuanya itu ada contoh pada sahabat Nabi. Maka PR kita sekarang dari sisi orang yang ahli menyampaikan dakwah, pengajian dan ceramah, berikan contoh-contoh kehidupan sahabat ini. Dari sisi kita sebagai orang awam pengikut, coba kaji apa bakat dan minat kita. Lalu pelajari sejarah tokoh yang sama minatnya dari kalangan sahabat. Jadi kan mereka teladan. Tanda itu pasti kalian terpetunjuk. Ternyata mungkin ada pelaku maksiat. Mohon maaf, sekarang udah marak perbuatan zina. Pertanyaannya, bukankah di antara para sahabat Nabi juga ada yang berzina? Kenapa? Karena mereka tidak terpelihara dosa. Sahabat itu sangat populer, namanya Ma'iz al-Aslami, berbuat zina. Maka ketika ada di antara kita sekarang terjerumus pada perbuatan maksiat seperti ini, ikuti sahabat Nabi ini. Apa yang kita ikuti? Ketika beliau sadar sudah berbuat zina dan dosa besar, datang temui Rasulullah membuat pengakuan untuk dihukum. Jadi sahabat itu datang minta dihukum. Sekarang orang yang berzina mau dihukum, yang mau hukum dibalas cambuk. Itu hukum. Ini kan anomali. Jadi sungguh apapun kita sekarang profesinya, pada sahabat Nabi itu ada keteladanan. Artinya setelah Rasulullah kita juga masih bisa mengikuti sahabat. Nah, ada sahabat ini kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Oh, yang orang-orang perempuan sekarang nggak punya panduan kalau tidak ada sahabat. Maka untuk seorang istri belajar keteladanan dari Fatimah putri Rasulullah, bagaimana walaupun ayahnya Nabi, ayahnya presiden, dia layani suami dengan sepenuh hati tanpa ada pembantu.